Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan makalah yang sudah saya buat. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Trisnawati Elu. Saya dari kelas 10 IPS 3. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena sampai dengan saat ini kita masih diberi nafas kehidupan. Berdirinya saya di tempat ini, izinkan saya membawakan makalah yang berjudul Pengaruh Keterlambatan Siswa bagi Prestasi Belajarnya. Keterlambatan adalah adanya tingkah laku menyimpang yang menyalahi segala aturan atau tata tertib yang ada di sekolah, baik tertulis maupun tidak tertulis. Keterlambatan merupakan salah satu hal yang tidak biasa lagi di SMP Satap 2 Boawai. Padahal, siswa sudah dituntut untuk disiplin dan datang tepat waktu. Keterlambatan menjadi dua kemungkinan, yaitu terlambat karena sengaja dan terlambat karena tidak sengaja. Kebanyakan siswa yang melanggar tata tertib yaitu terlambat dengan sengaja karena adanya mata pelajaran yang mereka tidak sukai dan tidak bisa diterima alasannya secara rasional. Berikut, terlambat karena tidak sengaja kemungkinan siswa yang mempunyai rumah yang lebih jauh dengan lingkungan sekolah sehingga sampai di sekolah mereka sudah terlambat. Faktor-faktor penyebab siswa yang sering terlambat. Keterlambatan siswa disebabkan bimbingan dan konseling oleh beberapa faktor. Faktor pribadi yang bersumber dari diri sendiri yang malas dan tidak disiplin. Faktor keluarga misalnya disuruh orang tua membeli atau yang lainnya. Kerjasama untuk menghasilkan sebuah kedisiplinan antara diri sendiri, keluarga, dan lingkungan memegang peranan penting. Siswa yang terlambat tentunya tidak dapat dibiarkan begitu saja. Meminta tanda tangan kepada wali kelas dan surat izin kepada sekolah sebagai hukuman tidak akan membuat mereka bosan untuk terlambat. Namun, hukuman tersebut ialah salah satu usaha meminimalisir angka keterlambatan tiap harinya. Lalu, hukuman seperti apa yang dapat membuat siswa jera dan tidak terlambat lagi? Berikut hukumannya. 1. Meningkatkan peranan kontrak belajar yang menitik beratkan pada keterlambatan siswa lengkap dengan hukumannya. 2. Menanamkan sikap disiplin waktu dan disiplin sikap pada satpam sekolah untuk membukakan gerbang sekolah setelah bel masuk berbunyi dan masa dispensasi usai. Setiap siswa yang terlambat harus membuat karya seperti lukisan hiasan dinding, tempat sampah, poster, puisi, dan lain-lain. Hal yang paling penting adalah karya tersebut bermanfaat. Setiap siswa yang terlambat dikumpulkan menjadi satu untuk menerima instruksi menjadi petugas upacara bendera sebagai hukuman. Memberikan beban dan tanggung jawab dapat melatih siswa untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu sehingga tidak terlambat lagi. Hukuman tersebut hanya beberapa pilihan untuk siswa yang terlambat. Digunakan cara tersebut supaya hukuman yang berupa kekerasan fisik tidak berlaku lagi, digantikan oleh hukuman yang lebih mendidik. Menurut saya, kedisiplinan waktu bisa diatasi dengan mengatur waktu dengan baik. Bagi mereka yang sering disuruh orang tua pada pagi hari, kita beri pengertian baik kepada orang tuanya bahwa dia mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, yakni belajar. Keterlambatan yang dilakukan secara berulang kali akan mengganggu konsentrasi belajar si anak tersebut karena ketinggalan sebagian banyak materi yang diajarkan. Pengertian seperti ini disampaikan pihak sekolah kepada orang tua siswa, kemudian dibuat semacam kesepakatan formal yang disetujui kedua belah pihak. Masalah lain yang perlu diperhatikan
Masalah lain yang perlu diperhatikan disiplin siswa. Disiplin merupakan kunci keberhasilan proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam hal ini, disiplin dapat diletakkan dengan baik sebagai alat maupun materi pendidikan. Sebagai alat pendidikan, fungsi disiplin adalah untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran yang merupakan inti dari proses pendidikan. Sebagai materi pendidikan, disiplin merupakan sikap mental yang perlu ditanamkan agar para siswa terbiasa berlaku tertib dan rajin sehingga kelak menjadi anggota masyarakat yang baik. Prestasi belajar akan baik dan berlangsung dalam suasana konduktif. Suasana konduktif tercipta bila tata tertib terjamin, di mana seluruh komponen melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsi yang tepat. Disinilah pentingnya disiplin dalam arti adanya kesadaran bahwa masing-masing pihak untuk senantiasa menaati segala peraturan yang telah ditetapkan sekolah. Kedisiplinan di SMPN Satap 2 Boawai dikatakan baik, walaupun pelanggaran terhadap tata tertib sekolah masih ada yang melakukan. Lebih konkretnya, pelanggaran-pelanggaran yang masih sering terjadi, terutama masalah keterlambatan siswa. Penanganan untuk masalah ini telah dilakukan setiap hari, namun belum memberikan hasil yang maksimal. Kurangnya disiplin siswa bila dibiarkan akan membawa dampak kurang menguntungkan terhadap prestasi maupun sikap mental para siswa. Kedisiplinan akan mengganggu pembelajaran sehingga berpengaruh terhadap kurang berkembangnya prestasi belajar siswa. Dan di sisi lain, ketidakdisiplinan akan menghasilkan manusia-manusia yang tidak mampu berlaku tertib sehingga tidak mampu menjadi masyarakat yang baik. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa antara lain sebagai berikut. 1. Peraturan dan tata tertib sekolah perlu senantiasa disosialisasikan melalui setiap kesempatan pada media yang dimanfaatkan, misalnya mading, upacara bendera, dan lain-lain. Berikut, pembinaan disiplin secara individu oleh wali kelas maupun secara kelompok oleh guru bimbingan dan konseling. Berikut, administrasi piket perlu ditindaklanjuti. Data-data yang dikumpulkan seperti angka keterlambatan, kehadiran dapat ditabulasikan atau dibuat grafik sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pembina disiplin. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kedisiplinan siswa di SMPN Satap 2 Boawai masih rendah. Hal ini dikarenakan masih ada saja siswa yang terlambat setiap harinya. Keterlambatan pada siswa tersebut bukan berarti tanpa sebab. Berbagai macam alasan diungkapkan para siswa yang sering terlambat. Di antaranya adalah siswa yang tinggal jauh dari sekolah, masalah transportasi, bangun kesiangan, dan sebagainya. Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan siswa yang terlambat datang ke sekolah, ada beberapa upaya yang mungkin bisa dilakukan, antara lain untuk menumbuhkan konsep dari siswa sehingga dapat berperilaku disiplin. Guru disarankan untuk bersikap empatik, menerima, hangat, dan terbuka. Guru terampil berkomunikasi yang efektif sehingga mampu menerima perasaan dan mendorong kepatuhan siswa. Guru disarankan dapat menunjukkan secara tepat perilaku yang salah sehingga membantu siswa dalam mengatasinya dan memanfaatkan akibat-akibat logis dan alami dari perilaku yang salah. Oke, sekian dan terima kasih.